Ya, selamat sore teman-teman. Mungkin sembari menunggu yang lain ya, bisa dibantu untuk on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Ya, boleh dengan gaya bebasnya ya teman-teman. Satu, dua. Ya, terima kasih teman-teman. Boleh off cam kembali. Ya, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar pentingnya investasi untuk generasi muda. Investasi penting banget ya untuk kita, terutama yang masih muda, demi kebebasan finansial kita di masa tua kita nanti gitu, supaya enggak menyusahkan anak kita gitu. Makanya pentingnya investasi itu sepenting itu. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Muhammad Iqbal Dwi Syahbudin. Saya dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Buat yang belum tahu, Polsri ini di Sumatera Selatan di Kota Palembang. Saya mahasiswa Teknik Mesin, prodi
teknik mesin produksi dan perawatan, dan sekarang lagi di semester 7. Itu profil singkat dari saya. Nah, nanti kalau teman-teman uh, mau uh, untuk lanjutan gitu dari webinar ini, mungkin untuk tanya-tanya lebih lanjut, itu bisa teman-teman hubungi DM saya di IG, bisa di Mazikta. Sebelumnya saya mau disclaimer ya untuk teman-teman, kalau saya itu bukan financial advisor, jadi saya bukan orang dari keuangan gitu. Jadi jangan telan mentah-mentah apa yang saya berikan di sini. Jadi di sini cuma untuk sekedar gambaran untuk teman-teman mengetahui tentang investasi gitu. Jadi jangan diikutin gitu. Oh, kata si Iqbal disuruh beli saham A gitu, jangan. Jadi do your own research. Jadi uang Anda itu resiko Anda, kelola. Ya, untuk pokok-pokok pembahasan itu ada 6 di sini. Yang pertama itu ada pengertian investasi. Untuk yang kedua itu ada tujuan investasi, dan yang ketiga ada jenis-jenis investasi. Jenis-jenis ini ada banyak, tapi saya membahasnya hanya beberapa saja, tidak semuanya. Yang keempat itu ada data investasi di Indonesia, profil para investor di Indonesia. Untuk yang kelima itu adalah membahas tentang pentingnya investasi bagi generasi muda. Dan yang keenam itu ada tips dan strategi untuk investasi. Yang pertama itu apa itu investasi? Di sini saya membagi dua definisi ya, supaya yang pertama itu ada definisi formal yang emang artian sesungguhnya. Untuk yang satunya lagi ini bahasa sederhananya gitu, supaya teman-teman lebih mudah memahami apa itu investasi. Untuk definisi formal, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Untuk bahasa sederhananya itu, investasi adalah kegiatan menanam sesuatu uang atau aset saat ini untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Jadi kita ambil contoh ya. Di sini kan diberitahu penjelasan di sini tuh menanam gitu ya. Kalau kita asumsikan kalau ini sebuah pohon gitu, jadi semakin kita menanam suatu pohon itu jelas akan bertumbuh gitu ya, kalau kita emang merawatnya dengan benar gitu. Nah, pohon ini jelas akan semakin besar nih kalau misalnya kita menginvestasikan uang kita gitu. Nah, pohon ini akan seiring waktu akan menghasilkan buah gitu. Nah, buah ini bisa disebut sebagai pendapatan lainnya dari investasi, atau bisa disebut mungkin dividen gitu ya. Jadi setiap yang kita tanamkan atau uang itu pasti bernilai. Itu untuk asumsinya. Kemudian ada esensi investasi. Apa sih sebenarnya esensi dari investasi? Yang pertama itu ada menempatkan sumber daya. Yang pertama jelas itu ada waktu. Untuk kita memahami investasi yang akan kita investasikan, kita jelas akan menggunakan waktu kita untuk memahami instrumen investasi apa gitu, entah itu properti, entah itu saham atau reksadana dan semacamnya. Dan untuk mendalaminya pun kita jelas membutuhkan waktu gitu, dan juga pikiran. Kemudian ada uang. Jelas poin utama dari investasi itu
uang gitu. Jadi ya kalau nggak ada uang ya mau investasi pakai apa gitu. Jadi poin utama dari investasi ya uang. Kemudian juga ada uh, usaha. Percuma kita ada waktu, ada uang, tapi kita nggak usaha gitu ya, untuk melakukan investasi gitu. Jadi ini untuk esensi dari investasi yang pertama. Untuk yang kedua itu mengharapkan pengembalian. Jelas ini adalah tujuan dari investasi. Jadi untuk apa kita ngelakuin investasi gitu kalau nggak ada return atau pengembalian. Jadi kita investasi jelas mengharapkan pengembalian gitu, walaupun ada resikonya gitu. Berhubungan dengan poin 3. Jadi setiap investasi itu pasti ada resikonya gitu. Jadi untuk sekarang kayaknya nggak ada sebuah instrumen investasi yang nggak ada resiko gitu. Walaupun ada SBN gitu ya, surat berharga negara yang dijamin oleh negara, itu pun pasti ada resikonya. Kemudian esensi yang selanjutnya itu ada berorientasi untuk masa depan. Jadi kalau teman-teman mau masa depannya tenang gitu ya, setelah pensiun teman-teman masih bisa hidup gitu tanpa menyusahkan anak, jelas kita akan berorientasi untuk masa depan. Ini adalah esensi dari investasi. Kemudian pembahasan selanjutnya itu mengapa sih kita perlu untuk berinvestasi. Jadi yang pertama itu ada membangun kekayaan jangka panjang. Nah, untuk membangun kekayaan jangka panjang itu kita akan menciptakan aset yang terus berkembang. Kalau kita asumsikan seperti pohon tadi, pohon itu akan pasti berkembang terus gitu kan, menjadi pohon yang gede gitu. Kalau ada buahnya bisa kita ambil. Jadi kita menciptakan aset yang akan terus berkembang. Kemudian membangun portofolio yang kuat. Kemudian poin yang kedua itu ada mengalahkan inflasi. Nah, ini juga salah satu poin utama dari investasi. Gitu. Kalau misalnya kita cuma menabung nih, kalau kita menabung dalam 1 tahun nilainya itu pasti akan berkurang. Jadi misalkan teman-teman menaruh uang gitu ya di lemari, misalkan nilainya 1 juta. Nah, itu akan terkena inflasi. Nilai dari uangnya itu akan menurun. Jadi kalau misalnya teman-teman menaruh uang 1 juta di lemari, di tahun depan kalau inflasinya itu di angka sekitar 3%, nilai sebenarnya dari uang teman-teman itu tadi itu hanya tinggal tersisa 970.000 gitu ya. Kalau teman-teman cuman mendiamkan uang tersebut gitu. Atau mungkin teman-teman menabung di celengan gitu ya. Uang itu akan terkena inflasi. Inflasi ini pengertian dari menggerus nilai uang. Jadi sebenarnya bukan harga yang di sekitar kita itu terus mahal gitu ya, bukan. Sebenarnya inflasinya itu nilai dari uang kita itu berkurang. Itu dari definisi untuk inflasi. Kemudian investasi akan membantu mempertahankan daya beli. Jadi kalau teman-teman berinvestasi dengan asumsikan returnnya itu 10% mungkinnya per tahun, itu teman-teman bukan cuma mendiamkan uangnya aja, tapi uang itu akan bekerja. Jadi jangan kita bekerja untuk mendapatkan uang, tapi uang juga harus bekerja untuk kita gitu. Jadi untuk salah satu mengalahkan inflasi itu dengan cara ya investasi. Karena investasi dapat mempertahankan daya beli kita di masa yang akan datang. Untuk poin yang ketiga itu ada mencapai kebebasan finansial. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, kebebasan finansial. Jadi kebebasan finansial itu kita sebenarnya kalau secara sederhananya kita itu udah bisa pensiun gitu ketika kita sudah mencapai kebebasan finansial. Misal kita mencapai kebebasan finansial di umur 30 atau 40 gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita sudah bisa pensiun dini gitu. Jadi kita tetap akan mendapatkan passive income walaupun kita sudah tidak bekerja. Sebenarnya kebebasan finansial atau financial freedom ini
sebenarnya mimpi semua orang gitu. Cuman walaupun emang masih banyak orang yang belum tahu tentang kebebasan finansial. Jadi kalau kita udah mencapai kebebasan finansial, ya hidup kita udah tenang gitu. Karena kan yang kita hidup untuk mencari ketenangan. Kemudian poin selanjutnya itu tidak bergantung pada penghasilan aktif. Makanya kita sudah bisa pensiun gitu ketika kita sudah mencapai kebebasan finansial. Nah, untuk mencapai kebebasan finansial ini sebenarnya ada hitung-hitungannya khusus gitu. Walaupun saya belum paham seutuhnya, tapi emang ada hitung-hitungannya. Jadi nggak serta-merta uang kita jumlahnya sekian udah nyampe kebebasan finansial, itu enggak. Biasanya ada hitung-hitungan berdasarkan pengeluaran bulanan kita berapa gitu. Jadi seperti itu untuk kebebasan finansial. Kemudian yang keempat ada mempersiapkan dana pensiun. Ini sebenarnya tujuan investasi bisa kita jadikan untuk mempersiapkan dana pensiun. Yang pertama itu ada jaminan di hari tua dan menjaga kualitas hidup. Kalau teman-teman pernah dengar dengan istilah sandwich generation gitu ya, yaitu karena ada kemungkinan faktornya itu adalah orang tuanya itu tidak melek dengan investasi gitu, jadi sehingga beban ketika dia sudah pensiun itu malah ke seorang anaknya gitu, jadi makanya sandwich generation gitu kan. Nah ini di jaminan di hari tua. Kalau kita berinvestasi gitu untuk mempersiapkan dana pensiun, jadi ketika kita sudah pensiun nih, kita sudah ada dana yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita tanpa pendapatan dari yang lain-lain. Biasanya untuk jaminan di hari tua ini, untuk dana pensiun biasanya dengan sebuah return atau pendapatan gitu yang di atas sekitar pengeluaran per bulan gitu. Biasanya sih untuk yang dividen di saham yang gede gitu. Jadi dananya yang sudah kita siapkan untuk di dana pensiun itu bisa digunakan untuk ketika kita sudah pensiun. Kemudian kita memahami risk and return. Jadi setiap instrumen investasi itu pasti ada resiko gitu. Nah di balik resiko itu jelas ada returnnya gitu, apa yang kita dapatkan. Untuk definisi resiko dalam investasi gitu, resiko dalam investasi itu potensi kerugian kita atau ketidakpastian hasil yang mungkin terjadi akibat fluktuasi pasar atau suku bunga, inflasi, atau faktor keuangan lainnya gitu. Jadi definisi dari resiko ya adalah potensi untuk kita rugi. Kemudian yang kedua, hubungan resiko dan return. Jadi hubungan antara risiko dan return itu bahwa semakin tinggi resiko suatu investasi, biasanya semakin tinggi pula potensi imbal hasil atau return yang kita dapatkan. Dan ya sebaliknya, kalau kecil returnnya ya kecil juga untuk resikonya. Biasanya prinsip ini dikenal dengan high risk high return atau low risk low return. Kemudian ada risk appetite dalam profil investor. Risk appetite itu tingkat resiko yang bersedia diambil oleh seorang investor gitu. Nah, untuk profil investor itu gambaran tentang karakteristik atau preferensi orang investor terkait resiko, tujuan investasi, serta kondisi keuangan. Nah, profil ini tuh membantu menentukan jenis investasi yang sesuai. Nah, biasanya profil resiko ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada konservatif, dan yang kedua itu ada moderat, dan yang ketiga ada agresif. Untuk konservatif itu ada investasi instrumen yang toleransi resikonya rendah gitu, tapi ya returnnya juga rendah. Nah, untuk moderat dan agresif itu seimbang dengan tingkat resikonya.
Nah, untuk poin selanjutnya itu pentingnya diversifikasi. Nah, secara pengertian diversifikasi itu adalah strategi investasi yang melibatkan penyebaran dana ke berbagai aset atau instrumen investasi untuk mengurangi resiko. Jadi dengan berinvestasi di berbagai aset, kita dapat meminimalisirkan kerugian sehingga resiko keseluruhan portofolio kita itu menjadi lebih terkendali. Ada istilah jangan menaruh telur di satu keranjang. Jadi kalau misalnya amit-amit gitu ya, kita investasi di reksadana gitu. Nah, kalau misalnya kita all in gitu di reksadana, nah kalau ada apa-apa dengan reksadana, ya mungkin akan kacau gitu untuk keuangan kita. Misalnya kita ada butuh sesuatu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau misalnya terjadi dengan reksadana tersebut. Tapi kalau kita diversifikasi aset kita, misal sebagian kita belikan emas atau sebagian kita investasikan di saham, itu jelas akan meminimalisirkan kerugian. Jadi diversifikasi itu emang penting untuk dilakukan oleh seorang investor. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah kekuatan bunga majemuk atau compound interest. Nah, compound interest ini atau biasa disebut juga suku bunga majemuk adalah jenis bunga yang berbunga dengan menjumlahkan nilai pokok dengan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman itu menabung 10 juta dengan bunga 5% per tahun gitu. Nah, untuk tahun pertama, teman-teman akan mendapatkan bunga kurang lebih sekitar 500.000 gitu ya. Sehingga total tabungan kita menjadi 10.500.000. Nah, kalau teman-teman enggak menarik gitu ya, dari total ini enggak teman-teman tarik atau enggak teman-teman cairkan. Nah, pada tahun kedua, bunga itu dihitung dari 10.500.000, bukan 10 juta lagi. Jadi bunga yang kita dapatkan untuk di tahun kedua itu menjadi 525.000. Nah, jumlah ini akan terus bertambah setiap tahunnya karena bunga dihitung dari total saldo, bukan hanya dari pokok awal atau 10 juta. Nah, ini tuh compound interest ini tuh biasanya kalau teman-teman tahu yang investor orang terkenal gitu ya, orang-orang kaya di Indonesia atau di luar biasanya akan menggunakan compound interest. Jadi emang compound interest itu penting gitu ya, karena biasanya emang bunga yang berbunganya itu akan menarik banget gitu. Biasanya untuk polanya biasanya emang lama di bawah gitu untuk beberapa waktu di awal, tapi ketika udah nominalnya tinggi, ini akan semakin tinggi untuk jumlahnya gitu. Karena teman-teman bayangkan kalau misalnya teman-teman menabung terus gitu dari 10 juta ini, mungkin teman-teman menabung 1 juta per bulan, kalau teman-teman nanti udah kerja gitu ya, jumlahnya ini akan berlipat banget gitu. Kalau misalnya nilainya udah jadi 100 juta misalkan ya, kalau kita dapat bunga 5%, jadi bunga yang kita dapatkan itu akan menjadi sekitar 5 juta. Begitu pula misalnya aset kita sudah menjadi 1 miliar misalnya kan, maka bunga yang kita dapatkan itu akan setara dengan 50 juta gitu. Kurang lebih segitu ya. Jadi compound interest itu emang biasanya diterapin oleh para orang-orang investor gitu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis investasi. Di sini saya nggak ngebahas semuanya, gitu, hanya beberapa untuk supaya waktunya tidak terlalu lama. Karena instrumen investasi itu sebenarnya ada banyak. Gitu. Jadi yang saya rangkum itu hanya ada 6. Untuk yang pertama itu ada saham, lalu yang kedua itu ada obligasi, yang ketiga ada reksadana, yang keempat ada properti, yang kelima ada emas, dan yang terakhir ada cryptocurrency. Nah, untuk saham itu pengertian dari saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan. Nah, pemegang saham memiliki hak atas sebagian aset dan keuntungan perusahaan. Jadi kalau teman-teman membeli saham, ya sebenarnya teman-teman itu membeli perusahaan tersebut.
Jadi teman-teman ada yang punya dari perusahaan walaupun jumlahnya mungkin 0,000 sekian persen gitu ya. Jadi itu untuk pengertian dari saham. Kemudian untuk keuntungan dan risiko, untuk keuntungan itu ada dua di saham. Yang pertama ada capital gain. Nah, capital gain ini adalah keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Jadi misalnya teman-teman beli suatu saham dengan harga 1 juta, terus sahamnya naik nih, jadi mungkin di tahun kedua atau tahun ketiga itu jadi 2 juta. Nah, teman-teman ketika teman-teman jual di harga 2 juta, maka teman-teman akan untung 1 juta tersebut atau sekitar 100%. Itu yang disebut dengan capital gain. Kemudian yang kedua adalah dividen. Nah, dividen ini pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Karena teman-teman itu pemilik dari perusahaan tersebut, teman-teman itu berhak untuk mendapatkan keuntungan perusahaan. Jadi kalau teman-teman perusahaan yang teman-teman investasikan itu mendapatkan keuntungan, teman-teman akan mendapatkan dividennya gitu. Teman-teman berhak juga untuk mendapatkan uang dari untung dari perusahaan tersebut. Itu yang disebut dengan dividen. Kemudian ada resiko dari pasar saham. Untuk resiko pasar itu fluktuasi harga saham yang dipengaruhi oleh kondisi pasar. Nah, untuk resiko pasar ini pasti biasanya dari berita gitu ya, mungkin ada atau mengenai apa, seperti ambil contoh untuk kasus COVID gitu ya. Untuk saham-saham farmasi itu mengalami harga kenaikan gitu dari harga saham tersebut karena beriringan dengan pendapatan dari perusahaan farmasi tersebut. Makanya ada resiko pasar. Begitu juga sebaliknya, misalnya ada atau apa gitu ya, berita buruk atau apa, ya resiko pasarnya kan membuat harga saham itu akan turun. Kemudian ada risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas ini kesulitan menjual saham pada harga yang diinginkan. Jadi kalau teman-teman ngelihat di saham gitu ya, di aplikasi atau apa, itu akan banyak sekali saham yang bisa kita perjualbelikan. Cuman enggak semuanya itu likuiditas, enggak semuanya itu liquid. Jadi syarat kita untuk membeli ya harus ada yang ngejual gitu. Tapi ini enggak berlaku untuk di semua jenis saham. Ada saham yang tidak liquid. Jadi kalau kita pun punya gitu saham tersebut, kalau kita nggak ada yang mau beli ya kita nggak akan bisa jual saham tersebut. Jadi itu resiko dari likuiditas. Untuk yang ketiga ada resiko perusahaan. Resiko perusahaan ini potensi kerugian akibat kinerja perusahaan yang buruk. Mungkin seperti asumsikan kita lihat contoh kayak Garuda gitu ya, itu kan mengalami kerugian terus untuk kinerja dari perusahaannya. Nah, itu akan beriringan juga dengan harga sahamnya. Nah, untuk cara memulai investasi saham itu mungkin akan saya jelaskan nanti. Kemudian yang kedua, obligasi. Untuk definisinya, obligasi itu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan atau lembaga lain untuk mengumpulkan dana. Nah, pemegang obligasi berhak menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Jadi singkatnya, obligasi itu surat utang. Ya. Jadi kalau misalnya dari pemerintah menerbitkan obligasi, itu sebenarnya surat utang. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat kabar gitu ya, jumlah utang di Indonesia sekian triliun. Itu ya, itu sebenarnya nominalnya enggak semua kita ngutang ke luar negeri, enggak. Tapi ya dengan obligasi juga bisa. Jadi misalnya kalau nggak salah itu sekitar berapa puluh persen gitu untuk obligasi ke utang itu di obligasi. Jadi ya kita juga sebenarnya memberikan utang gitu untuk pemerintah. Jadi kalau teman-teman melihat jumlah utang di Indonesia ya nggak semuanya kita ngutang ke luar negeri. Ada juga yang secara langsung ke masyarakat lewat obligasi. Nah, untuk karakteristik obligasi itu ada jangka waktu. Untuk jangka waktu itu memiliki periode tertentu hingga jatuh tempo. Ada yang
1 bulan, ada yang 3 bulan, mungkin ada yang 6 bulan, atau ada yang setahun. Itu karakteristik dari obligasi. Nah, biasanya ada yang bisa kita tarik sebelum jatuh tempo, cuman ada yang nggak bisa gitu. Jadi harus nunggu jatuh tempo baru bisa kita tarik untuk obligasi. Nah, untuk suku bunga itu membayar bunga tetap atau variabel. Untuk suku bunga ini, jadi kalau kita melakukan investasi di obligasi, itu kita akan mendapatkan suku bunga. Entah itu, biasanya itu dari awal sudah dikasih tahu gitu, untuk suku bunganya berapa persen. Entah itu 6%. Jadi itu untuk suku bunganya. Nah, itu akan dibayar biasanya per bulan atau bisa juga di akhir, itu juga bisa. Untuk resiko, kemudian resiko selanjutnya itu resiko kredit. Nah, resiko ini penerbit tidak dapat memenuhi kewajiban. Nah, risikonya itu mungkin kalau misalnya bukan dari pemerintah gitu ya, atau dari suatu lembaga, nah risikonya itu dari lembaga itu gagal bayar gitu ketika udah jatuh tempo. Nah, jadi kalau teman-teman mau ambil aman, bisa yang surat berharga negara tadi, atau yang langsung dari pemerintah. Nah, itu sudah dijamin oleh negara gitu. Kemudian karakteristik selanjutnya itu ada sekuritas. Sekuritas ini dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian ada keuntungan investasi di obligasi. Itu pendapatan stabil, karena emang pembayarannya bunganya itu tetap secara berkala. Biasanya dari suku bunga gitu, yang saya jelaskan tadi. Jadi itu pendapatannya stabil. Kemudian resikonya lebih rendah biasanya. Umumnya lebih aman dibandingkan saham. Kalau saham kan emang harganya itu terlalu berfluktuasi gitu ya. Sedangkan kalau obligasi biasanya emang ditentuin dari awal gitu, bunganya berapa, jatuh temponya kapan, sehingga risikonya lebih rendah. Ini bisa dijadikan untuk diversifikasi, untuk mengurangi resiko dari portofolio kita. Kemudian yang selanjutnya ada reksadana. Nah, kalau reksadana itu untuk pengertiannya adalah wadah yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Nah, ini dikelola oleh manajer investasi. Biasanya ini langsung dari Bursa Efek Indonesia, jadi nggak sembarang orang yang mengelola uangnya itu. Jadi singkatnya adalah reksadana itu kita dari berbagai orang yang mau investasi itu dikumpulkan di satu wadah. Nah, seorang manajer investasi nanti akan membelikan sejumlah saham atau obligasi atau instrumen gitu ya, pasar uang. Dia akan memilih gitu untuk membeli apa dengan dana yang sudah terkumpul tadi. Kurang lebih untuk pengertian reksadana seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis reksadana itu ada 4 ya secara umumnya. Itu ada reksadana pasar uang, kemudian ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, lalu ada reksadana campuran. Jadi kalau ada reksadana saham ya manajer investasi akan membeli saham gitu dari dana yang sudah terkumpulkan. Lalu ada reksadana campuran, itu gabungan dari beberapa jenis reksadana. Gitu. Lalu kelebihan berinvestasi di reksadana itu bisa dijadikan sebagai diversifikasi tadi ya. Jadi kita bisa mengurangi resiko dari portofolio kita. Lalu kelebihannya adalah dikelola oleh orang profesional langsung gitu, atau manajer investasi. Jadi nggak sembarang orang yang mengelola uang kita gitu. Lalu kelebihan selanjutnya ada likuiditas. Jadi instrumen ini tuh liquid, jadi mudah untuk dijual. Karena emang jenis-jenisnya itu bukan asal-asalan gitu yang dibelikan oleh seorang manajer investasi. Jadi kalau misalnya kita jual ya pasti ada yang akan beli gitu. Kemudian ada minimum investasi rendah gitu. Nah, kalau untuk saham kan biasanya ada minimal pembelian gitu. Entah itu 1 juta atau berapa gitu ya, berapa ribu. Nah, itu untuk minimumnya. Kalau reksadana karena sistemnya itu mengumpulkan dana dari berbagai investor, jadi dengan nominal rendah pun bisa, entah itu 10.000, bahkan ada yang 1.000 malah. Jadi
minimum investasinya itu rendah. Kemudian ada properti. Untuk karakteristik dari properti itu aset fisik. Jadi kalau kita beli saham ya kita bukan mendapatkan fisiknya gitu ya. Atau reksadana itu nggak ada fisiknya. Tapi kalau properti itu ya ada fisiknya, entah itu tanah atau mungkin kos-kosan atau apa gitu, apartemen. Nah itu karakteristik dari properti. Nah karakteristik selanjutnya itu jangka panjang. Jadi umumnya biasanya dianggap sebagai investasi jangka panjang dengan potensi apresiasi nilai. Karena emang enggak cuma setahun 2 tahun, tapi bisa 10 tahun, 20 tahun. Itu untuk waktu yang kita berikan untuk investasi di properti. Jadi jangka panjang. Nah itu kemudian karakteristik selanjutnya itu ada pendapatan sewa. Pendapatan sewa ini ya kalau misalnya kayak kita jadikan kos-kosan, nah itu akan menjadi aliran pendapatan gitu. Jadi tiap bulan atau tiap tahun kita akan mendapatkan pendapatan dari yang kita sewakan. Itu untuk investasi properti. Nah untuk keuntungan investasi properti ini itu ada 3. Yang pertama itu ada apresiasi nilai. Nah, nilai properti cenderung meningkat seiring waktu. Bisa kita lihat harga properti sekarang itu meningkatnya drastis gitu. Karena ada apresiasi nilai dan faktor-faktor lain. Kemudian ada pendapatan pasif. Pendapatan pasif ini seiring dengan kita sewakan tadi. Jadi kalau kita sewakan, kita akan mendapatkan pendapatan pasif gitu. Kemudian untuk lindung nilai dari inflasi. Itu salah satunya untuk melindungi aset kita dari inflasi, kita bisa investasikan ke properti. Kemudian ada tantangan investasi properti. Nah, tantangan investasi properti itu likuiditasnya rendah gitu. Karena emang untuk menjual atau kita membeli itu nggak bisa sehari jadi gitu ya. Jadi likuiditasnya rendah. Mungkin kita bisa butuh waktu gitu, untuk entah itu sebulan atau berapa lama. Jadi tidak liquid gitu. Kalau misalnya kita butuh dana cepat, ya kita nggak bisa gitu langsung jual dari properti. Nah, makanya diperlukan diversifikasi tadi. Kalau misalnya teman-teman butuh dana secara langsung, ya untuk propertinya bisa teman-teman tetap simpan, tapi untuk instrumen lain bisa teman-teman cairkan. Kemudian tantangan selanjutnya itu biaya pemeliharaan. Nah, biasanya biaya pemeliharaannya itu tinggi gitu. Karena emang untuk properti itu memerlukan biaya perawatan dan perbaikan karena berkala. Dan tantangan selanjutnya itu resiko pasar. Nah, resiko pasar ini nilai properti dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar lokal. Jadi kayak saham tadi ya ada resiko pasarnya. Kalau misalnya ada resesi gitu ya, atau ada krisis, nah itu biasanya akan berpengaruh terhadap nilai dari properti. Nah, kemudian ada emas. Emas ini mungkin investasi sejuta umat lah ya. Jadi biasanya kan para orang tua menganjurkan investasi emas saja udah gitu. Nah, untuk keunikan dari investasi emas itu ada lindung nilai. Jadi untuk mempertahankan aset nilai kita dari inflasi, kita bisa belikan emas. Jadi itu bisa kita jadikan untuk lindung nilai. Kemudian ada alokasi diversifikasi. Jadi bisa dijadikan juga untuk diversifikasi dari aset kita. Kemudian ada permintaan global. Nah, emas yang memiliki permintaan yang konsisten dari berbagai sektor, termasuk perhiasan, teknologi, dan investasi yang dapat mendukung nilai jangka panjangnya. Jadi biasanya emang permintaan global terhadap emas itu terus meningkat. Kemudian ada sifat fisik gitu. Jadi kalau kita beli emas, ya kita akan mendapatkan emas tersebut. Nah, itu bisa kita simpan gitu ya atau apa. Jadi kita dapat
fisiknya secara langsung gitu. Kemudian nilai stabil. Emas cenderung memiliki nilai stabil dalam jangka panjang, tidak terpengaruh oleh perubahan nilai mata uang secara signifikan. Jadi nilainya itu emang stabil kalau untuk emas. Kemudian transaksinya mudah, emas dapat dengan mudah dibeli dan dijual di pasar internasional serta di toko-toko perhiasan, sehingga ini akan memberikan likuiditas yang tinggi. Kemudian kepercayaan sejarah. Jadi emang sudah dari dulu gitu ya, emas itu memang dijadikan sebagai instrumen investasi. Kemudian cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini juga bisa dijadikan sebagai instrumen investasi. Jadi karakteristiknya itu adalah terdesentralisasi, jadi beroperasi di jaringan blockchain tanpa otoritas pusat. Beda dengan fiat ya, atau uang gitu. Jadi kalau uang itu biasanya ada otoritas pusat, entah itu bank sentral. Nah kalau kripto itu enggak, jadi beroperasinya itu di jaringan blockchain. Jadi ini emang teknologi gitu. Biasanya ini tuh disebut sebagai emasnya, the next emas gitu. Bisa juga dijadikan untuk lindung nilai dari aset kita. Kemudian karakteristik selanjutnya itu volatilitas tinggi. Nah, harga dapat berfluktuasi drastis dalam waktu singkat. Nah, volatilitasnya itu untuk kripto itu sangat tinggi. Jadi bisa aja harga dari kripto itu turun sekian ribu persen, itu bisa aja karena volatilitas itu tinggi. Sedangkan kalau di saham biasanya emang ada batas untuk penurunan dan kenaikan dari harganya. Kemudian ada transparansi dan keamanan. Nah, karena beroperasinya itu di jaringan blockchain, jadi transaksi itu dicatat di blockchain sehingga menawarkan keamanan. Jadi setiap transaksi itu tercatat tuh di blockchain. Nah, ini karakteristik dari cryptocurrency. Kemudian ada likuiditas. Nah, likuiditas ini kripto itu termasuk likuiditasnya tinggi karena emang diperdagangkan berbagai negara gitu ya, seluruh dunia gitu. Misalkan Bitcoin gitu ya, yang jual belinya itu seluruh dunia, jadi likuiditasnya itu tinggi. Nah, untuk keuntungannya itu potensi imbal hasil tinggi. Nah, peluang keuntungan besar dalam waktu singkat itu mungkin karena volatilitasnya itu tinggi. Emang untuk kerugiannya bisa sampai ribuan persen gitu ya. Tapi yang untuk potensi imbal hasilnya itu juga tinggi, juga bisa ribuan persen atau ratusan ribu persen itu juga mungkin. Kemudian akses global. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi emang diperdagangkan secara seluruh dunia. Nah, jadi selanjutnya itu ada inovasi teknologi. Nah, ini terlibat dalam perkembangan teknologi blockchain. Jadi emang ini tuh teknologi baru ya. Mungkin baru berapa belas tahun gitu. Jadi emang teknologi baru untuk cryptocurrency. Nah, tantangannya itu yang pertama ada resiko regulasi. Nah, resiko regulasi ini peraturan dapat mempengaruhi harga pasar. Biasanya nggak semua negara itu memberikan regulasi terhadap cryptocurrency. Jadi emang dapat mempengaruhi dari harganya gitu. Kemudian ada resiko keamanan. Nah, resiko keamanan ini dompet cryptocurrency itu rentan terhadap peretasan. Nah, ini berbeda dengan keamanan yang di sini tadi. Nah, ini itu peretasannya itu terhadap dompet cryptocurrency. Jadi kalau teman-teman asal-asalan gitu ya, aset teman-teman di kripto itu rentan sekali untuk terjadi peretasan. Sebenarnya itu aman banget untuk cryptocurrency, cuman kalau teman-teman asal-asalan itu sangat bahaya untuk aset teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada kurangnya pemahaman. Nah, karena ini juga teknologi baru, jadi investor baru mungkin tidak memahami resikonya.
ada juga karena yang FOMO-FOMOan gitu ya, yang asal-asalan, jadi ikut-ikutan orang gitu. Jadi ini akan jadi resiko yang gede itu untuk investasi. Nah, ini untuk perkembangan investasi di Indonesia. Nah, jumlah investor di pasar modal di Indonesia itu berdasarkan data SID 2024 itu berjumlah 13,45 juta investor. Ini angka yang kecil gitu untuk populasi Indonesia gitu ya. Jadi hanya 13,45 juta investor dari 280 juta penduduk gitu. Jadi emang angkanya itu masih kecil sekali. Nah, untuk pertumbuhan year on year investor pasar modal itu bertumbuh sekitar 14,9% dari tahun 2023. Jadi peningkatan investor itu sekitar 14,9%. Selanjutnya itu ada kapitalisasi pasar B. Nah, untuk sekarang itu berjumlah sekitar 9.500 triliun ya. Oh, itu tahun 2023. Nah, untuk selanjutnya itu nilai transaksi harian rata-rata itu sekitar 11,8 triliun per Agustus 2024. Jadi ini perkembangan investasi di Indonesia. Nah, selanjutnya itu profil investor di Indonesia. Nah, untuk profil investor, kalau kita berdasarkan usia, itu generasi muda itu mendominasi sekitar 56%. Nah, begitu juga dengan kalau kita bandingkan jumlah investor dengan populasi di Indonesia itu hanya 4,76%. Ini angka yang kecil banget. Karena kalau kita bandingkan dengan negara lain itu sangat jauh. Kita ambil contoh misalnya kayak US itu udah sekitar 50% penduduknya itu udah orang sebagai investor gitu. Nah, selanjutnya itu kenapa generasi muda harus investasi? Nah, yang pertama itu compound interest. Seperti yang udah dijelaskan tadi ya, emang compound interest itu emang penting banget gitu untuk kita mulai dari sekarang. Karena compound interest itu semakin lama akan semakin besar juga untuk compound interestnya. Jadi kalau teman-teman nggak mulai-mulai gitu di umur tua nanti baru mulai ya compound interestnya juga akan kecil gitu. Kemudian ada waktu untuk trial dan error. Jadi mumpung masih muda gitu ya, kita memiliki waktu untuk belajar dari kesalahan dan juga mencoba berbagai strategi investasi tanpa tekanan waktu. Jadi karena kita mulai dari muda gitu ya, jadi kita oh ya salah ya udah, sehingga kita bisa belajar gitu. Dibandingkan kalau kita sudah tua baru mulai belajar tentang investasi, mungkin udah telat gitu. Kemudian ada pengalaman. Untuk pengalaman ini investasi sejak muda membantu membangun pengalaman dan pemahaman tentang pasar keuangan. Jadi mumpung kita muda ya kita cari pengalaman sebanyak mungkin gitu untuk di hari tua kita nanti. Kemudian selanjutnya itu kebiasaan investasi. Jadi kita mumpung kita muda kita usahakan kita sudah menciptakan habit untuk investasi. Karena emang gak semua orang bisa menciptakan habit itu. Habit menabung saja itu kayaknya di kita itu masih jarang gitu ya. Jadi mumpung kita masih muda kita menciptakan kebiasaan untuk investasi, untuk menciptakan habit menabung itu. Nah, kemudian selanjutnya ada kesiapan investasi, kesiapan menghadapi ketidakpastian. Nah, dengan pengetahuan dan pengalaman mereka akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Nah, jadi karena kita masih muda, jadi kita udah siap itu untuk menghadapi ketidakpastian, entah itu tantangan ekonomi di masa depan. Karena ada quote dari salah satu buku Psychology of Money gitu ya,
keberhasilan kita sebagai investor itu bukan ditentukan dari bertahun-tahun kita ngejalannya secara lancar, tapi bagaimana kita menghadapi kondisi yang tidak terduga gitu. Jadi sedari kita muda, kita udah siap untuk menghadapi ketidakpastian. Kemudian kenapa kita perlu investasi dari muda? Kita menciptakan dana pensiun. Nah, berinvestasi sejak muda sangat penting untuk mempersiapkan dana pensiun yang cukup. Dengan mulai investasi lebih awal, kita dapat memastikan bahwa memiliki sumber daya yang memadai untuk menikmati pensiun yang nyaman, sehingga kita tidak membebankan anak kita nanti kalau kita sudah tua. Jadi enggak memperbanyak sandwich generation gitu. Ini untuk hambatan investasi bagi generasi muda. Nah, biasanya hambatan yang pertama itu jelas keterbatasan modal. Biasanya karena kita masih mahasiswa gitu ya, jadi kita belum punya pendapatan. Jadi biasanya cuma dari uang jajan gitu ya, untuk bisa diinvestasikan. Jadi kita keterbatasan modal. Berbeda dengan emang yang sudah mempunyai pendapatan aktif, itu sudah enggak mengalami keterbatasan modal. Nah, yang kedua itu ada ketakutan akan risiko. Biasanya memang anak-anak muda itu takut gitu, mau investasi ini tapi takut, mau investasi ini tapi takut. Nah, itu akan jadi hambatan untuk generasi muda melakukan investasi. Nah, kemudian selanjutnya ada solusi untuk setiap kendala. Jadi karena kita masih muda, jadi kita nggak tahu nih solusinya gimana kalau terjadi kendala apa, itu kendala A, kendala B. Jadi kita nggak tahu solusinya bagaimana. Memang kita pemahamannya itu masih kurang. Nah, ini kurangnya pengetahuan. Jadi karena kita belum tahu seutuhnya gitu tentang investasi, jadi kita nggak tahu nih solusinya gimana kalau terjadi kendala. Nah, ini untuk tips untuk memulai investasi. Yang pertama itu pahami dasar-dasar investasi. Jadi teman-teman dalami dulu gitu investasi, apa itu investasi gitu sebenarnya. Jadi pelajari istilah penting dalam investasi, seperti itu resiko, tipe investor, imbal hasil, profil resiko gitu tadi ya. Jadi pahami dulu hal-hal dasar ini. Jadi jangan asal-asal setelah ini langsung investasi apa gitu. Jadi kalau ada terjadi kerugian malah kacau gitu ya, untuk keuangan teman-teman. Kemudian ada tentukan jangka waktu investasi. investasi. Jadi teman-teman kira-kira investasinya itu jangka waktunya berapa lama? Entah itu cuma berapa tahun atau mungkin belasan tahun atau malah puluhan tahun, seperti dana pensiun. Kemudian pilih platform investasi yang tepat. Untuk platform investasi ini ada banyak gitu. Kalau kita ambil contoh kayak saham, itu banyak kayak Stockbit, Ajaib, itu bisa dijadikan untuk investasi platform gitu. Mau pilih yang mana itu bebas. Kemudian tips selanjutnya itu mulai dengan modal kecil. Jadi jangan asal langsung all in gitu ya. Jadi kita mulai dulu dengan modal kecil. Bisa juga dengan kayak reksadana gitu, mulai dari 10.000 itu bisa untuk menciptakan habit kita berinvestasi gitu. Jadi mulai aja dulu dari dengan modal kecil gitu. Kalau teman-teman ada uang lebih gitu, uang lebihnya daripada nganggur gitu kan, jadi mending kita diinvestasikan. Kemudian tips selanjutnya, rutin berinvestasi tiap bulan. Nah, ini biasanya disebut dengan DCA atau dollar cost averaging. Jadi jangan teman-teman udah mulai nih tapi nggak rutin tuh ngelakuin investasi. Jadi seenggak-enggaknya teman-teman harus rutin melakukan investasi, entah itu tiap bulan. Jadi jangan sekali doang gitu udah dibiarin, jangan gitu. Kemudian tips selanjutnya itu konsisten, berhubungan dengan yang tadi gitu. Jadi jangan mulai sekali doang udah ditinggalin gitu, jangan. Tapi
teman-teman itu konsisten untuk ngelakuin investasi. Nah, itu untuk tips dari memulai investasi. Ini sebagai contoh simulasi investasi jangka panjang gitu. Nah, untuk contoh investasi gitu, kita ambil contoh investasi 100.000 per bulan dengan asumsi return 12% per tahun. Kalau teman-teman mulai dari umur 20 tahun, maka teman-teman akan memiliki aset 1,2 miliar. Emang angka yang kayak mustahil gitu ya ketika di usia 60 tahun ini. Tapi emang inilah efek dari compound interest. Jadi bunga yang berbunga itu akan menciptakan seperti ini. Nah, kalau teman-teman baru mulai di umur 30 tahunan, nah, teman-teman hanya akan mendapatkan 450 juta gitu. Apalagi kalau udah usia 40 tahun atau malah 50 tahun, ya teman-teman akan mendapatkan kecil gitu. Padahal ini cuma hanya investasi 100.000 per bulan ya. Nah, untuk ini bisa teman-teman coba gitu ya. Bisa teman-teman coba nah, di sini. Ya, ketik aja kalkulator investasi gitu ya. Misal teman-teman kayak tadi ya, 100.000 dalam jangka waktu sekian gitu ya. Dengan imbal hasil sekitar 12% per tahun. Oh, salah ya. Bentar. Nah, perkiraan hasil investasi kita kan segini. Nah, itu tetap sesuai gitu ya dengan nilai ini tadi. Jadi mulailah sedini mungkin untuk menciptakan komponen interest gitu. Kalau teman-teman udah di umur 40 tahunan baru mau mulai investasi, ya sebenarnya nggak telat, cuman teman-teman menghilangkan suatu potensi dari keuangan teman-teman. Kemudian selanjutnya itu ada return history instrumen investasi 5 tahun terakhir. Ini di Indonesia ya. Untuk saham, nah untuk saham atau IHSG itu sekitar 12,5% per tahun. Nah, untuk reksadana itu sekitar 11% per tahun. Untuk reksadana sekitar 8,7% per tahun, dan untuk obligasi itu sekitar 6,5% per tahun, dan untuk deposito biasanya 3,5% per tahun gitu. Nah, ini biasanya emang jumlah persenan ini biasanya berkaitan dengan resiko. Jadi semakin tinggi imbal hasil yang kita dapatkan, ya semakin besar resikonya. Nah, kita sudah tahap simpulan. Untuk simpulan yang pertama itu, investasi adalah kunci kebebasan finansial. Jadi kalau teman-teman mau kebebasan finansial gitu ya, financial freedom, target teman-teman di umur 40 mungkin, ya salah satu caranya dengan melakukan investasi. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kebebasan finansial, kita sudah hidup tenang gitu. Jadi nggak perlu lagi kerja, tapi kita tetap mendapatkan passive income. Nah, salah satu caranya ya dengan investasi. Kemudian simpulan yang kedua itu memulai sedini mungkin. Ini berkaitan dengan compound interest yang tadi. Kalau teman-teman nggak mulai-mulai dari sekarang, ya mau kapan lagi gitu. Teman-teman akan menghilangkan potensi dari compound interest itu. Jadi mulailah sedini mungkin untuk melakukan investasi. Selanjutnya itu konsisten dan disiplin. Ya kalau teman-teman cuma melakukannya sekali, tapi setelahnya lupa gitu, ya percuma juga. Teman-teman ya bukan investasi gitu, cuman nyoba-nyoba doang. Jadi usahakan untuk tetap konsisten. Jadi kalau teman-teman mau memahami lebih dalam dari saham, ya lakuin gitu, ya rutin aja, kayak
lihat-lihat di YouTube gitu tentang saham, teman-teman sudah mulai pelajari, dalami mengenai saham gitu. Jadi tetap konsisten dan disiplin. Jadi jangan cuma sekali doang. Dan simpulan yang terakhir itu terus belajar dan berkembang. Jadi jangan cuma teman-teman merasa cukup ilmunya. Jadi jangan. Jadi teman-teman harus tetap belajar dan berkembang. Jadi jangan merasa udah cukup ilmunya jadi udah nggak mau belajar lagi untuk investasi. Karena emang ilmu dari investasi itu luas banget, nggak cuman serta merta kita beli suatu aset, itu enggak, tapi emang banyak yang bisa kita pelajari dari investasi. Nah, untuk sumber belajar lebih lanjut ada yang pertama buku rekomendasi. Kalau untuk teman-teman butuh buku yang bisa mengubah mindset teman-teman terhadap keuangan, itu bisa teman-teman baca Psychology of Money. Nah, di sana emang itu buku juta umat orang yang ingin tahu dunia keuangan gitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi buku, saya merekomendasikan buku itu untuk dibaca supaya mindset teman-teman untuk terhadap keuangan itu bisa lebih baik. Selanjutnya itu untuk platform investasi. Nah, platform investasi ini ada banyak. Kalau teman-teman kayak reksadana bisa di Bibit atau di Peluang itu kalau nggak salah. Nah, kalau untuk jual beli saham itu ada banyak, mulai dari Stockbit, Peluang, Ajaib, juga dari bank-bank biasanya juga ada kayak kalau Mandiri itu MOST kalau nggak salah, kemudian ada Mirai Aset. Nah, itu bisa dijadikan untuk platform investasi. Nah, kemudian misalnya ada sumber edukasi online. Nah, sumber edukasi online ini bisa dipelajari mungkin dari YouTube ya. Kalau di YouTube saya bisa ngerekomendasiin kayak saham dari nol tuh, kalau teman-teman mau belajar saham banget dari nolnya banget itu di sana, karena di sana itu bahasanya itu mudah dipahami untuk awam gitu ya. Jadi saya merekomendasikan itu. Nah, kalau untuk keuangan bisa ngomongin uang itu bisa. Sebenarnya ada banyak ya untuk sumber edukasi di online gitu, terutama di YouTube atau Instagram itu ada banyak. Nah, ada pepatah dari bapak investor dunia gitu. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kalau teman-teman nggak nemuin cara untuk bisa menciptakan uang ketika kita tidur, ya teman-teman akan bekerja sampai mati gitu. Nah, ini tuh dimaksudkan untuk ngelakuin investasi. Jadi kalau teman-teman investasi sudah mencapai titik financial freedom, ya itu tadi teman-teman nggak perlu lagi kerja. Karena teman-teman sudah punya sebuah instrumen gitu ya, instrumen investasi yang bisa untuk menghidupi teman-teman di masa tua gitu. Nah, kalau teman-teman nggak bisa menciptakan uang ketika lagi tidur, ya teman-teman akan kerja sampai mati. Ini kan pepatah dari Warren Buffett. Kemudian ada quote dari Robert Kiyosaki. Ini penulis dari buku Poor Dad, Poor Rich Dad Poor, lupa saya untuk judulnya, tapi ini salah satu penulis dari buku yang cukup terkenal. Nah, untuk quote-nya itu, your future is created by what you do today, not tomorrow. Nah, jadi masa depan teman-teman itu tercipta dari apa yang teman-teman lakuin hari ini, bukan besok. Nah, jadi usahakan sedini mungkin untuk ngelakuin investasi. Karena kalau bukan sekarang, ya mau kapan lagi untuk teman-teman menciptakan ketenangan hidup teman-teman di masa yang akan datang. Jadi usahakan untuk memulai sedini mungkin. Nah, mungkin untuk webinar kali ini cukup sampai segini aja untuk materinya gitu.
Sebenarnya kalau dijelaskan secara rinci itu akan lama gitu ya, karena emang uh, ilmu dari investasi itu emang luas banget, nggak cuma sekedar yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau bisa ya teman-teman pelajari secara mandiri gitu ya, entah itu lewat YouTube tadi, entah itu melalui buku, itu banyak ya. Jadi usahakan untuk lakukan investasi sedini mungkin, karena emang sepenting itu. Mungkin sampai sini aja untuk presentasi. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, saya silahkan. Nah, ini untuk salah satu platform untuk investasi ya. Kalau Bibit bisa untuk reksadana. Nah, ini untuk salah banyaknya dari reksadana saham dengan return yang ditulis di sini. Ini salah satu platform untuk melakukan investasi reksadana. Kalau untuk saham, kalau saya make Stockbit. Nah, di sini biasanya saya untuk ngelakuin jual beli saham gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nah, ini untuk indeks dari harga saham gabungan. Jadi kalau teman-teman melakukan investasi gitu secara rutin, ya teman-teman akan mendapatkan rata-rata yang pasti gitu. Karena emang kalau teman-teman nggak ngelakuin secara FOMO gitu ya, ya teman-teman udah bisa dipastikan itu untung. Kalau teman-teman emang researchnya benar, nggak asal-asalan, nggak FOMO ya, teman pasti akan mendapatkan sebuah keuntungan. Kita ambil contoh kayak gini. Nah, nah ini kalau teman-teman mulai sedini mungkin gitu ya pasti akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini akan tetap berbanding lurus gitu. Jadi kalau teman-teman mulai sekarang di sini, ya mungkin harga ini akan di sini. Ini cuma untuk indeks ya. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan FOMO gitu ya, teman-teman ada saudara atau apa nge-share jumlah persenan atau apa gitu ya. Nah, dia misalkan beli di sini, terus dia nge-share apa ketika lagi di sini. Nah, mungkin kalau teman-teman FOMO akan ikutan asal-asalan tanpa lakuin research terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman FOMO, maka akan terjadi kayak gini nih. Kalau asal-asalan FOMO, karena nggak tahu ada apa, terjadi krisis gitu ya. Ya, teman-teman akan mengalami kerugian doang kalau misalnya teman-teman FOMO. Tapi sedangkan dia, kalau misalnya dia tetap nge-hold gitu ya, nah ini akan berbalik lagi arahnya. Nah, kalau teman-teman FOMO gitu, mulai di sini terus anjlok gitu harganya. Terus karena teman-teman panik karena asal ikut-ikutan doang, teman-teman malah jual ketika harga di sini. Ya, teman-teman akan mendapatkan kerugian doang. Sedangkan dia ya tetap untung karena harganya akan berbalik lagi. Bisa ambil contoh kayak saham saham BBCA. Kalau teman-teman milih instrumennya emang benar, ya pasti teman-teman akan mendapatkan keuntungan. Kalau emang benar. Tapi kalau teman-teman asal-asalan
nggak research dulu gimana keuangan perusahaan tersebut, ya teman-teman akan mendapatkan kerugian doang. Ini sebagai salah satu contoh saham dari Bank Sentral Asia atau BCA. Ini kalau perusahaan bagus ya pasti akan naik terus harganya, walaupun bisa terjadi uh, krisis gitu ya, kalau kayak COVID, nah ini akan turun. Tapi karena emang perusahaannya emang bagus, ya harganya tetap akan naik kembali. Jadi kalau teman-teman emang sesuai research, ya teman-teman pasti mendapatkan keuntungan. Kecuali kalau teman-teman asal-asalan, FOMO gitu ya, ya itu akan setimpal dengan resiko yang akan didapatkan. Ya teman-teman kalau mau ada yang tanya silakan. Kalau nggak ada mungkin nyampe sini aja untuk webinar dari saya. Jadi usahakan untuk memulai sedini mungkin untuk melakukan investasi. Karena percayalah investasi itu penting banget untuk keuangan teman-teman di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu aja ya. Kalau emang nggak ada yang mau ditanyain, saya tutup. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Jadi kalau jangan telan mentah-mentah apa yang saya sampaikan gitu ya, mungkin ada kesalahan. Jadi jangan asal telan aja. Jadi tetap lakukan research sendiri, karena emang uang teman-teman ya resiko teman-teman gitu. Teman-teman punya hak penuh atas uang teman-teman. Mungkin sekian aja, kalau nggak ada yang mau ditanyakan saya tutup. Terima kasih udah ikutan webinar ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.